Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agustina Eka Saputri dengan nomor mahasiswa B1001845. Kali ini akan membahas mengenai investasi tidak langsung dalam hal reksadana. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Penanaman Modal Kelas A yang diampu oleh Bapak Ageng Triganda Sayuti, SHMKN. Untuk mempersingkat waktu, silahkan simak video. Sebelum membahas mengenai investasi tidak langsung dan reksadana, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan investasi dan jenisnya. Secara umum, investasi adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam ekonomi, ada terminologi "there is no economic growth without investment". Pernyataan ini mengandung arti bahwa investasi memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, walaupun investasi bukan satu-satunya komponen pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, investasi memiliki dua peran penting. Yang pertama, peran dalam jangka pendek, berupa pengaruh terhadap permintaan agregat yang akan mendorong peningkatan output dan kesempatan kerja. Yang kedua, efek terhadap pembentukan kapital. Investasi akan menambah berbagai peralatan, mesin, bangunan, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, tindakan ini akan meningkatkan potensi output dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat dua jenis investasi. Yang pertama yaitu investasi langsung atau yang biasa disebut dengan direct investment, di mana investor dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan. Investasi ini merupakan aset real atau real asset yang melibatkan aset berwujud, misalkan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lainnya. Investasi secara langsung sering dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal. Dalam pengelolaan modal secara langsung, pihak investor langsung terlibat dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi kerugian. Kemudian, yang kedua yaitu investasi tidak langsung atau dikenal pula dengan indirect investment, di mana investor dapat melakukan investasi namun tidak terlibat secara langsung dan cukup dengan memegang dalam bentuk saham dan obligasi. Investasi tidak langsung pada umumnya merupakan investasi jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan pasar uang. Investasi ini disebut sebagai investasi jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal sebenarnya sudah membedakan secara tegas antara investasi langsung dan investasi tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 undang-undang tersebut. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat perbedaan antara investasi langsung dan investasi tidak langsung pada layar berikut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa investasi tidak langsung mencakup kegiatan transaksi di pasar modal. Pasar modal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang menjual belikan berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.
Terdapat instrumen pasar modal, diantaranya yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai reksadana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pada pasal 1 angka 27 menyatakan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, dan analisis dalam sebuah pasar modal. Hal ini dikarenakan reksadana termasuk yang dikenal di Indonesia baik yang berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK maupun reksadana berbentuk perseroan dikelola oleh manajer investasi yang mewakili para investor yang berpartisipasi dalam reksadana. Reksadana merupakan suatu alternatif baru bagi para investor dalam berinvestasi. Reksadana yang ada di Indonesia berbentuk reksadana PT dan kontrak investasi kolektif atau KIK diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, mulai dari pasal 18 sampai pasal 29. Dasar hukum reksadana di Indonesia. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1618 mengenai persekutuan perdata. Pasal 1317 mengenai janji untuk pihak ketiga, pasal 1320, pasal 1337, dan pasal 1338 mengenai perjanjian. Yang kedua yaitu pasal 18 sampai dengan pasal 29 bab 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang ketiga, pasal 23 sampai dengan pasal 37 bab 3 PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Dan yang keempat, keputusan Ketua Bapepam yang berkaitan dengan reksadana dalam bentuk peraturan Bapepam. Yang kelima, perjanjian pengelolaan dan penitipan atau kontrak investasi kolektif. Reksadana dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal dan distribusi kepemilikan saham akan sangat luas di tengah-tengah masyarakat dan membantu pemodal yang tidak berani menghadapi risiko tinggi. Berbagai jenis reksadana yang dibedakan dari komposisi investasinya yang dapat memberikan pilihan yang fleksibel bagi pemodal karena masing-masing mempunyai risiko yang berbeda-beda dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda pula. Bentuk reksadana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa reksadana dapat berbentuk perseroan dan kontrak investasi kolektif. Pada ayat 2 menyatakan bahwa reksadana berbentuk perseroan dapat bersifat terbuka atau tertutup. Reksadana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham itu diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksadana terbuka adalah suatu reksadana berbentuk perseroan yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari investor sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Sedangkan reksadana tertutup adalah reksadana yang jumlah saham beredarnya tidak berubah. Reksadana tertutup hanya dapat menjual saham reksadana kepada investor sampai batas jumlah modal dasar dan anggaran dasar. Terdapat 4 jenis reksadana yang ditawarkan melalui pasar modal Indonesia, yaitu yang pertama reksadana pasar uang, yang kedua reksadana saham, yang ketiga reksadana pendapatan tetap atau fixed income, dan yang keempat reksadana campuran atau balance fund. Dalam melakukan investasi tentunya tidak hanya keuntungan yang kita dapatkan, namun akan ada potensi risiko kerugian. Dalam hal ini, risiko kerugian dalam reksadana. Yang pertama, risiko menurunnya nilai aktiva bersih. Yang kedua, risiko likuiditas. Yang ketiga, risiko pasar. Dan yang keempat, risiko default.
Demikian pembahasan mengenai investasi secara tidak langsung pada video kali ini. Semoga dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua. Saya Gustina Eka Saputri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.